Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih pada materi kejayaan intelektual ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah, dan pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang ilmuwan filsafat Islam dan ilmu kimia pada masa Daulah Abbasiyah. Namun sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita simak beberapa slide berikut ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini melalui metode pembelajaran jarak jauh ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan ilmuwan filsafat Islam dan ilmuwan kimia dan juga astronomi. Pada peta konsep pada materi kali ini kita akan mempelajari kejayaan intelektual ilmuwan ulama Islam Daulah Abbasiyah, yang ini diantaranya ilmuwan muslim dan ulama muslim. Ilmuwan muslim diantaranya kategorinya adalah ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu kimia, dan ilmu astronomi. Apa itu pengertiannya? Nanti kalian simak masing-masing pada penjelasan materinya. Kemudian pada bidang ulama ada ulama hadis, ulama fikih, dan ulama tafsir. Ilmuwan filsafat Islam. Filsafat atau istilah lainnya yaitu falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Mari kita mengenal tokoh-tokoh ilmu filsafat Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu Al-Kindi, atau seorang filsuf muslim yang pertama kali. Al-Kindi atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Beliau adalah seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Di barat ia dikenal dengan nama Al-Findus. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Al-Kindi lebih dari seorang filsuf. Ia ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah ditulisnya. Namun sayangnya, kebanyakan dari karya-karyanya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah Bimas'al al-Mantiq bil Istifa al-Tawhid, sebuah pengantar lengkap tentang logika. Yang selanjutnya adalah Al-Ghazali atau Hujatul Islam. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang bergelar Hujatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Imam Al-Ghazali berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara karyanya yang masyhur adalah Tahaffudzul Falasifah atau Peraturan Filsafat, sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam, dan yang kedua yaitu Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam penyucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatan dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Selanjutnya yaitu Ibnu Maskawai. Beliau memiliki nama lengkap Abu Al-Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai. Dia lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawai merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak.
Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Di antara karya-karyanya adalah Tahzibul Akhlaq wa Tahdzirul Akhlaq yang menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Kemudian Ta'rif As-Sa'adah yang menjelaskan tentang politik dan akhlak, dan Jawid dan Khirat atau kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmuwan kimia. Setelah ilmuwan kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, ilmuwan muslim dalam bidang kimia memberikan peranan besarnya terhadap peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Beliau adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak kimia muslim yang pertama. Dunia barat menyebutnya dengan Geber atau Geber. Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi dilahirkan di desa Tus Khurasan, kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia diantaranya adalah Ar-Rahmah atau buku cinta, Al-Tajmi atau buku tentang konsentrasi, dan Al-Zibaq Asy-Syarqi atau Air Raksa Timur. Dan selanjutnya adalah ilmuwan astronomi. Beliau dilahirkan di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang kemudian lebih kenal dengan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Karya aljabarnya itu disebut Al-Mukhtasar fil Hisab, Aljabar wal Muqabal. Kitab ini memuat tentang cara menghitung melalui penjajaran dan jawaban palsu atau rules of false position atau regular false. Pengetahuan matematika yang kemudian disebut barisan Fibonacci, yaitu 1 sampai 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Dengan pola bilangan ini nantinya akan diperoleh suatu segitiga Pascal dengan penjumlahan bilangan menurut garis lurus. Nah, setelah kalian membaca, mendengarkan, dan memahami slide-slide di atas, sekarang coba kalian tuliskan siapa saja tokoh-tokoh ilmuwan bidang ilmu filsafat, kimia, dan astronomi dalam materi di atas, ya, ditulis di dalam buku tugas kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.